Di tengah hiruk pikuk kota yang gak pernah tidur, ada satu apartemen tinggi menjulang di daerah pusat bisnis. Di lantai 9, tinggal seorang cowok muda bernama Reza. Kerjanya di bidang keuangan. Tiap hari berangkat pagi pulang malam. Tipikal pekerja urban lah. Setelah cerai setahun lalu, dia tinggal sendirian di unit apartemen itu. Meski hidup sendiri, Reza nggak bener-bener sendirian. Ada Mbok Sri, asisten rumah tangga yang datang tiap pagi buat bantu bersih-bersih. Orangnya ramah, udah kerja dari zaman Reza masih tinggal bareng mantan istrinya. Mbok Sri tinggal di kampung padat yang nempel persis di belakang kompleks apartemen. Setiap hari, dia datang jam 7 pagi dan pulang sekitar jam 5 sore. Reza bahkan kasih dia kunci cadangan. Bukan cuma karena percaya, tapi juga karena kadang Reza nggak bisa buka pintu pas lagi buru-buru kerja. Suatu pagi, Reza kesiangan. Alarmnya entah kenapa nggak bunyi. Dia baru bangun karena dengar pintu diketuk. Suara Mbok Sri dari luar. "Mas Reza, sudah pagi loh." Langsung dia melompat dari kasur. Panik, buru-buru siapin diri buat kerja. Saking buru-burunya, sarapan pun dilewat. Biasanya Reza sempat beli lontong sayur di depan gerbang apartemen, tapi kali ini langsung tancap gas ke kantor. Hari itu lewat seperti biasa. Rutinitas kantor, laporan, rapat, kopi, begitulah. Sampai akhirnya jarum jam menunjukkan pukul 6 sore, Reza pun cabut. Jalanan seperti biasa, macet parah. Padahal jarak apartemennya ke kantornya cuma sekitar 3 kilometer, tapi nyampenya bisa hampir 1 jam. Setelah berhasil sampai, dia parkir di basement, terus naik lift sendirian ke lantai 9. Lorong apartemen lengang, gak ada satu suara pun selain langkah kakinya sendiri dan suara kunci yang berputar membuka pintu unitnya. Pas masuk, seperti biasa, lampu menyala, ruangan bersih. Tapi ada yang ganjil malam itu. Dari salah satu kamar kosong yang biasanya dipakai buat nyimpen barang, terdengar suara setrika listrik. Pintu kamarnya kebuka setengah. Dan di dalam Reza lihat sosok yang sangat dia kenali. Mbok Sri sedang menyetrika baju dengan kepala menunduk. Dia heran. "Loh, Mbok Sri belum pulang?" Mbok Sri yang menyetrika itu tanpa menoleh jawab santai, "Lagi males pulang cepat, Mas. Nyetrika aja dulu." Reza sempat mikir, mungkin Mbok Sri lagi ada masalah di rumah. Ya udahlah, pikirnya. Dia ke dapur buat bikinin teh manis hangat sebagai tanda terima kasih. Tapi belum sempat tehnya jadi, ponselnya bunyi. Pesan dari Mbok Sri. Isinya bikin darah Reza seakan berhenti mengalir. "Mas Reza, maaf ya. Tadi saya pulang cepat. Ada urusan mendadak. Besok saya datang lagi." Mata Reza langsung melotot. Nafasnya memburu. Perlahan dia nengok ke arah kamar kosong itu. Masih ada sosok Mbok Sri sedang menyetrika. Tangannya gemetar waktu ambil ponsel dan langsung telepon Mbok Sri. Untungnya langsung nyambung. Mbok Sri, yang di apartemen sekarang siapa?" Tanyanya terbata-bata. Mbok Sri terdengar panik. "Mas Reza, saya tuh udah pulang dari jam 2 siang tadi. Saya juga tadi ngerasa ada yang aneh di apartemen Mas. Makanya saya cepet-cepet pulang. Nanti saya ceritain deh." Reza langsung menutup telepon. Dingin, sunyi. Suara setrika masih mendesis dari kamar. Dengan langkah berat, dia mendekati pintu kamar yang setengah terbuka. Sosok itu masih di sana, membelakanginya. Rambutnya diikat, gerakannya pelan dan halus. Benar-benar mirip Mbok Sri dari belakang. Reza coba memberanikan diri. Suaranya bergetar. "Bo, saya tanya sekali lagi,
Siapa kamu?" Sosok itu berhenti. Lalu tertawa kecil pelan, tapi nadanya nyeleneh seperti suara tawa anak kecil dan orang tua bercampur jadi satu. "Masih belum kenal aku," katanya lirih sambil tetap membelakangi Reza. Perlahan, sangat perlahan, sosok itu noleh. Dan saat wajahnya terlihat, Reza langsung merasa seluruh tubuhnya kaku. Wajah itu rata, benar-benar rata. Gak ada mata, gak ada hidung, gak ada mulut. Hanya kulit putih pucat yang membentang seperti kain yang belum dijahit. Reza menjerit, membalik badan, dan lari membabi buta keluar unit. Nafasnya memburu, matanya berair, tangannya gemetar menekan tombol lift. Begitu pintu lift terbuka, dia masuk dan berdoa tak henti-hentinya. Malam itu, Reza tidak kembali ke apartemen. Dia ngungsi ke rumah orang tuanya di pinggiran kota. Besoknya, Reza sengaja mendatangi rumah Mbok Sri. Dia ceritakan semuanya dari awal sampai akhir. Tapi sebelum Reza selesai, Mbok Sri udah nyelutuh duluan dengan wajah pucat. "Mas, itu tuh saya juga ngalamin hal sama siang tadi." Reza diam. "Saya ngelihat Mas Reza duduk di ruang tamu, tapi diam aja, nggak ngomong apa-apa. Pas saya panggil, dia nengok dan wajahnya sama, rata, Mas." Mereka berdua hanya saling pandang. Nggak ada yang bicara setelah itu. Tapi satu hal yang jelas, apartemen itu bukan lagi tempat tinggal yang aman. Dan yang paling menyeramkan, sampai hari ini tidak ada yang tahu siapa sebenarnya mereka yang tinggal di lantai 9 itu.